Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Teman-teman pemuda Philadelphia, kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian agar bisa memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam segala keadaan dan dimanapun kami berada, Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan melalui media yang ada. Kiranya kami boleh mempersiapkan hati untuk menerima firman. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajak, sehingga kami menjadi murid Kristus yang mau mentaati, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dalam bulan ini tema kita mengenai pembahasan
doa Bapa kami yang diajarkan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini kita membahas pada Matius pasal 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah doa mengenai meminta kebutuhan jasmani yang kita perlukan setiap hari dan kita memohonnya kepada Tuhan. Berdoa meminta kebutuhan jasmani adalah salah satu doa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dan sangat diperbolehkan dan juga dianjurkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kalau kita melihat di dalam seluruh Alkitab dan kita melihat dari awal penciptaan, Allah menciptakan manusia bukan saja Dia menyediakan juru selamat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan yang dimakan, diminum, dinikmati, dipakai oleh manusia selama mereka berada di dalam dunia yang Tuhan ciptakan. Dengan demikian kita belajar bagaimana hidup untuk menjadi orang yang senantiasa bergantung kepada Allah. Kalau kita melihat di sini diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan melalui firman-Nya mengajar kepada kita untuk meminta. Sekali lagi, untuk meminta atau memohon berkat kebutuhan jasmani yang kita perlukan setiap hari. Dengan kata lain, bahwa kita orang-orang percaya yang dalam Kristus tak boleh atau tidak dikehendaki, tidak diizinkan, tidak diperkenankan meminta kepada yang lain. Meminta kepada dewa, meminta kepada berhala, meminta kepada orang-orang yang sudah mati barangkali supaya hidup kita diberkati. Tetapi kita meminta kepada Bapa kita yang di sorga, yang mempunyai segala sesuatu, yang memberikan kita nafas kehidupan, dan termasuk yang memelihara tubuh jasmani ini melalui makan minum yang Tuhan sediakan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Artinya bahwa kita memerlukan makan, kita memerlukan minuman, kita memerlukan pakaian, kita memerlukan tempat tinggal, kita memerlukan tempat di mana kita bisa menikmati ketenangan, kesejukan, kenyamanan. Dengan demikian, dengan tubuh yang sehat, raga yang kuat, maka kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar, kita bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan kita bisa melakukan atau memberikan berbagi kasih kepada orang lain ketika kita memiliki tubuh yang sehat, yang kuat. Dikatakan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta apa yang kita butuhkan, bukan meminta apa yang kita inginkan. Karena keinginan manusia begitu banyak dan celakanya adalah belum tentu apa yang kita inginkan kita perlukan. Dan resikonya itu adalah belum tentu Tuhan menghendaki kita meminta akan hal itu. Oleh karena itu Tuhan mengajar kepada kita, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah yang secukupnya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan secukupnya apa yang layak untuk kita nikmati. Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar benar-benar jujur di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, artinya kita menuturkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita perlukan, yang sangat kita gunakan, maka di situ kita tidak bisa berpura-pura.
Kita harus mencurahkan isi hati kita apa yang kita butuhkan terhadap tubuh jasmani ini. Selain itu kita melihat di dalam penerima Injil Matius maksud saya, kenapa latar belakang ini bisa muncul? Doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Teman-teman, kalau kita melihat orang-orang yang menerima Injil Matius tidak selalu atau bukan orang-orang yang kaya, berkelimpahan. Bahkan dikatakan bahwa mereka itu banyak orang miskin, banyak orang susah, banyak orang yang berkekurangan. Lalu bagaimana supaya mereka bisa bertahan hidup di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kekurangan yang ada? Maka Tuhan Yesus mengajar kepada mereka, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi kita di sini diajarkan bahwa mereka dididik dan juga kita supaya meminta sesuai dengan apa yang benar-benar kita butuhkan. Kita diajar untuk mencari, mengerjakan, dan dicukupkan serta meminta kepada Tuhan apa yang benar-benar kita perlukan setiap hari. Jika mereka sebagai pekerja upahan pada waktu itu hanya cukup, mereka punya pendapatan atau gaji hanya cukup untuk kebutuhan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan hari esok mereka harus meminta kepada Tuhan lalu dan bekerja. Sehingga tidak ada kesempatan untuk meminta sesuatu di luar apa yang betul-betul mereka butuhkan. Lalu kemudian dikatakan meminta yang secukupnya, artinya mereka tidak punya permintaan yang berlebihan. Permintaan yang mereka minta untuk kebutuhan besok lusa zaman itu tidak bisa. Beda dengan kita sekarang, kita punya makanan yang bisa kita simpan di rumah, di kulkas dan segala macam. Pada zaman itu tidaklah demikian. Tetapi di sini mengajarkan kepada mereka dan kita juga pada hari ini untuk meminta kebutuhan apa yang kita gunakan setiap hari. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada umatnya untuk belajar tidak khawatir dan tidak meragukan Tuhan. Kalau dikatakan berikanlah kami secukupnya pada hari ini, maka dengan demikian mereka tidak pernah meragukan akan apa yang mereka nikmati untuk hari esok. Mereka hanya meminta apa yang mereka butuhkan hari ini. Artinya mereka dibawa untuk percaya dan jangan khawatir akan pemeliharaan Allah. Jangan khawatir akan hari esok. Bukankah itu firman Tuhan mengatakan? Oleh karena itu kita juga diajar hari-hari ini, termasuk di masa-masa pandemi, di mana-mana ada pemecatan, para pekerja, karyawan, kesulitan ekonomi, bisnis tidak lancar. Seringkali kita khawatir, kita ragu, kita dibawa pada ketakutan-ketakutan untuk masa depan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajar, berikanlah kami pada hari ini secukupnya. Mari kita belajar untuk bergantung, menyerahkan segala yang kita khawatirkan sekalipun kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Di samping itu, doa ini juga meminta makanan pada hari ini mengajarkan kepada kita supaya senantiasa berdoa setiap hari. Ya, ini baik sekali karena orang pada zaman itu mereka selalu berdoa memohon sebelum memulai hari dan sebelum mengakhiri hari di mana mereka istirahat. Mereka memohon kepada Tuhan, Tuhan kami bekerja, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Artinya bahwa hidup mereka tidak lepas daripada doa, tidak lepas dari pergaulan dengan Allah setiap hari. Ada seorang mengatakan bahwa tanpa doa dan firman sama halnya tanpa makan dan minum. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan demikian, doa Bapa kami meminta makan secukupnya, kita belajar untuk senantiasa berdoa setiap hari, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya juga kita belajar meminta makanan yang secukupnya, artinya umat manusia diajar untuk bekerja dan berusaha. Kita doa kepada Allah berarti kita harus mengerjakan apa yang kita doakan. Ketika orang meminta pada hari itu, Tuhan berikan kami makanan secukupnya, maka mereka juga harus bekerja. Mereka harus berusaha untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Dan Rasul Paulus pernah berkata kepada orang Kristen Tesalonika, jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Artinya, berdoa, bergantung kepada Tuhan, tidak meninggalkan atau tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk bekerja, berusaha. Yang kedua, kita diajar untuk tidak malas. Jangan kira Tuhan sudah sediakan, lalu kita nggak usah bekerja. Yang ketiga adalah kita diajar untuk bekerja dengan tulus, dengan jujur, mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan dengan menipu, bukan dengan cara-cara yang curang. Bagi yang masih kuliah, masih sekolah, kita pengen dapat nilai yang baik dan bagus, tapi kita tidak diajar untuk melakukan cara yang instan, menyontek, melakukan manipulasi. Begitu juga dengan yang bekerja, begitu juga dengan yang berbisnis. Kita diajar untuk jujur di dalam usaha pekerjaan kita. Nah, kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan dari penguraian firman ini? Yang pertama, dari teks ini mengajarkan kepada kita, Allah adalah Allah yang memelihara kehidupan manusia. Oleh karena itu kita perlu bergantung dan menyerahkan hidup kita secara total kepadanya. Baik di pagi hari maupun di malam hari kita sering belajar berdoa berserah. Saudara, bukan hanya berserah Tuhan lindungi kita sepanjang malam, atau Tuhan lindungi kita sepanjang hari, tetapi kita juga meminta Tuhan memberikan kita hikmat untuk bekerja di dalam mencukupkan nafkah kita, karena Tuhan telah menyediakannya untuk kita. Yang kedua adalah Allah yang Maha tahu. Ia mengerti dan tahu apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, minta sesuai dengan apa yang kita perlukan. Makanya kalau doa saudara, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, jangan-jangan ada doa yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan-jangan doa kita adalah doa egois. Oleh karena itu, Tuhan mau mengajar kepada kita untuk meminta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jika Tuhan memberkati hidup kita, jangan sombong, jangan menjadi orang yang angkuh. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Selain itu, mengajarkan kepada kita, dikatakan berikanlah kami pada hari ini, berarti kita belajar untuk juga berbagi kasih bagi orang lain. Seperti orang-orang pada zaman penulisan Injil ini. Banyak orang yang susah, banyak orang yang miskin. Bukan saja karena mereka memang susah, tetapi ada juga orang yang lahir cacat, orang yang sakit. Siapa yang memperhatikan hidup mereka? Adalah orang-orang yang bisa bekerja, orang-orang yang bisa menolong mereka, orang yang diberkati secara materi, maka mereka harus berbagi kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, engkau telah diselamatkan dengan kasih Kristus. Kita sudah diampuni, dibebaskan oleh Kristus. Maka kita diajar juga untuk berbagi kasih dalam hal-hal praktis, menolong mereka yang dalam kesusahan. Yang ketiga adalah Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Tetapi kita tidak menghilangkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberi kita satu ilustrasi burung. Dikatakan Tuhan sediakan kebutuhannya.
melalui buah-buahan, biji-bijian. Tetapi burung itu tidak selalu dan tidak diam di dalam sangkarnya, tetapi dia harus keluar mencari makanan. Dia harus bekerja mengumpulkan makanan buat anak-anaknya. Apalagi kita, manusia yang diberikan hikmat, dicipta menurut gambar dan rupa Allah, punya tanggung jawab yang tinggi untuk mempertahankan hidup dengan bekerja, berusaha. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh memancarkan kasih Allah di dalam hidup kita. Di dalam kita meminta, mintalah sesuai apa yang kita perlukan, minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita bekerja, berusaha, belajar bagi yang lagi studi supaya mendapat nilai yang bagus. Selain itu, bekerjalah dengan jujur dan baik. Jangan lakukan cara-cara manipulatif demi keuntungan semata. Dengan kita hidup jujur, benar di hadapan Tuhan, kelimpahan yang Tuhan berikan kita bisa bagikan bagi orang lain. Bahkan di dalam segala kelimpahan itu, kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin.